semangat selalu ya. Minggu ini bertemu lagi dengan Bunda Dina dengan subtema dan tema yang berbeda. Nah, minggu ini kita masuk ke dalam tema alam semesta ya. Alam semesta dan subtemanya gejala alam, teman-teman. Lalu sub-subtemanya itu ada gempa bumi. Ya, apa itu gempa bumi? Gempa bumi itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada gempa bumi tektonik dan ada gempa bumi vulkanik. Ya, yang pertama yaitu gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang getarannya terjadi di permukaan bumi. Ya, di permukaan bumi, teman-teman. Akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismetik. Apa, teman-teman? Gelombang seismetik. Ya. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, ya, pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi yang berada di dalam bumi, teman-teman. Gempa bumi yang besar itu bisa menyebabkan bangunan itu hancur, bangunan itu rubuh, bisa tanah longsor, dan bisa juga mengakibatkan tsunami. Ya, itu gempa tektonik. Apa, teman-teman? Gempa bumi tektonik. Ya, betul sekali. Nah, yang kedua itu ada gempa bumi vulkanik, teman-teman. Apa? Vulkanik. Betul, gempa bumi vulkanik ini yang ada biasanya itu karena terjadinya pergerakan atau getaran yang ada di bumi ini yang diakibatkan oleh gunung meletus. Apa, teman-teman? Gunung meletus. Iya, karena gunung tersebut yang akan mengeluarkan cairan dari dalamnya. Jadi dia itu bergerak di dalamnya itu yang akan menghembulkan cairan lava dari perut gunung tersebut, teman-teman. Itu gempa vulkanik. Ya. Gempa itu, teman-teman, dapat diukur besar atau kecilnya gempa tersebut, teman-teman. Nah, gempa itu diukur dengan menggunakan alat yang bernama seismometer. Apa, teman-teman? Seismometer. Ya, betul sekali. Itu alat ukur gempa, teman-teman. Nah, kalian tahu nggak caranya menyelamatkan diri dari bahaya? Dari apa ya? Dari bahaya karena adanya gempa, teman-teman. Nah, yang pertama ya, teman-teman, apabila kalian ada di dalam rumah, ya, kalian segera ke bawah meja, teman-teman. Kita berlindung di bawah meja. Ya, seperti ini gambarnya. Berlindung di bawah meja agar apa, teman-teman? Agar kepala kita itu terlindung dari benda-benda yang akan menimpa kepala kita atau jatuh di atas kepala kita ya. Itu kalau sedang di dalam rumah. Dan jauhkan kalian dari benda-benda yang menggelantung, teman-teman. Nah, apabila teman-teman ada di luar rumah, kalian pergi ke tempat yang luas, teman-teman. Ya, tempat yang tidak ada bangunannya.
Jangan berlindung di bawah bangunan, di bawah pohon, atau di bawah tiang listrik dan tiang lampu ya teman-teman. Iya, karena itu berbahaya, bisa mengakibatkan tertimpa kepala kita atau kitanya tertimbun nanti. Ya, itu kalau teman-teman ada di luar rumah atau lagi di jalan-jalan itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menyimak video yang menjelaskan dan memberitahu caranya ketika kita menyelamatkan diri dari gempa, dan apabila kita terluka karena kena bangunan atau kena benda apapun ya teman-teman ya. Yuk, mari kita lihat videonya terlebih dahulu ya. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah dilihat kan videonya? Itu stimulasi saat ada bencana gempa bumi ya teman-teman. Sekarang waktunya Bunda Diana pamit dan undur diri. Sampai ketemu lagi di waktu yang selanjutnya. Oke. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa untuk dokumentasikan kegiatan kalian di rumah dan kirimkan fotonya ke Bunda Dina ya. Tetap menjaga kesehatan, tidak kemana-mana, minum air putih yang banyak, makan yang teratur, dan minum vitaminnya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.